wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siswa-siswi MTS Nurul Ulum yang berbahagia dimanapun berada, menebar cinta di bulan yang penuh berkah. Pagi hari ini marilah kita awali dengan senantiasa membaca doa agar kehidupan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi MTS Nurul Ulum yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama terkait bagaimana kita belajar secara efektif dan efisien. Sudah barang tentu semua itu ada kiat-kiatnya untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam sebuah perencanaan. Dalam sebuah pembelajaran efektif yang perlu diperhatikan ada 7 poin. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Dalam menetapkan tujuan, kita harus memilih satu pelajaran yang harus kita pelajari, sehingga dalam kita belajar nanti bisa fokus apa yang ingin kita pelajari. Dalam menentukan pembelajaran yang kita inginkan, kita harus membuat sesuatu di mana di situ disesuaikan dengan apa yang ingin kita pelajari. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yang perlu diperhatikan adalah terkait jadwal atau waktu. Kapan waktu kita untuk belajar? Kapan suasana itu bisa mendukung kita belajar? Dalam pembelajaran kita membutuhkan waktu yang sebetulnya tidak cukup lama. Kita hanya mungkin butuh waktu 15 sampai 25 menit untuk melakukan pembelajaran secara efektif. Karena ketika kita lama dalam mempelajari sesuatu, belum tentu semua yang kita pelajari dalam waktu yang lama tersebut bisa kita pahami secara detail. Jadi lebih baik kita memanfaatkan waktu itu dengan baik, meskipun hanya sedikit. Cari suasana yang mendukung, jam-jam yang mendukung. Apalagi saat ini kita di bulan puasa, harus bisa menjaga kondisi tubuh kita. Jadi pilih suasana yang paling enjoy, dan jangan belajar saat galau, karena itu nanti akan menentukan hasil yang ingin kita capai. Itu yang kedua. Yang pertama tadi menetapkan tujuan. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah rangkuman. Rangkuman apa? Pembelajaran apa yang harus kita rangkum untuk kita pelajari? Secara tidak langsung kita merangkum mata pelajaran atau sesuatu hal tersebut sudah menjadi nilai plus dalam kita belajar. Karena merangkum, kita juga pasti akan membaca apa yang akan kita rangkum. Siswa-siswi MTS Nurul Ulum yang berbahagia dimanapun berada, poin yang keempat adalah suasana yang nyaman dalam pembelajaran itu menentukan hasil yang maksimal. Artinya kita belajar ketika nyaman di dalam kamar, kita belajar di dalam kamar. Ketika kita nyaman belajar di ruang terbuka, maka lakukan di ruang terbuka. Karena di posisi yang nyaman itu akan menentukan hasil kita dalam belajar sebuah ilmu atau sesuatu yang kita inginkan. Poin yang kelima yaitu membuat akronim atau yang sering disebut dengan istilah-istilah atau sandi yang mudah diingat agar kita gampang mengingat sesuatu.
Ketika jawaban ini seperti ini, kesimpulan ini seperti ini, akan kita buat sandi A misal, sandi B itu ini, intinya ini, sandi C intinya ini. Nah, akronim itu usahakan yang mudah diingat dan kita selalu ingat terkait dengan akronim tersebut. Di poin selanjutnya yaitu poin ke-6, dalam pembelajaran sekali lagi saya tekankan, siswa-siswi MTS Nurul Ulum dimanapun berada, pahami bukan menghafal, memahami apa yang kita pelajari, bukan menghafal. Karena ketika kita sudah paham, maka dimanapun tempatnya, dimanapun penerapannya, kita akan bisa luwes dalam menjalankan apa yang kita pahami. Beda dengan kita menghafal, karena sesuatu yang dihafal belum bisa pas ketika digunakan untuk sesuatu yang berbeda tempat. Beda dengan memahami sesuatu. Artinya ketika kita paham ilmu tersebut, maka dimanapun tempatnya pasti akan bisa kita gunakan dengan baik. Oke, siswa-siswi MTS Nurul Ulum dimanapun berada, poin yang terakhir adalah tidak malu untuk bertanya. Karena manusia tidak bisa hidup individu, karena manusia adalah hidup sosialis. Artinya apa? Kemampuan manusia itu terbatas, pengetahuan manusia itu terbatas. Jadi tidak malu untuk bertanya itu juga menjadi kunci di mana kita bisa meraih kesuksesan, kunci di mana kita bisa meraih peluang ke depan untuk menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Karena dalam konteks bertanya tersebut, kita dapat mengetahui apa yang belum kita ketahui, kita dapat memahami sesuatu yang belum pernah kita pahami. Siswa-siswi MTS Nurul Ulum dimanapun berada saat ini adalah bulan suci Ramadan, di mana kita banyak punya waktu luang di pagi hari sampai sore hari. Mari kita gunakan untuk tidak berdiam diri, tetapi melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah belajar, karena di mana belajar itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ketika di dalam bulan suci Ramadan bisa memanfaatkan waktu untuk belajar, menuntut ilmu, meskipun hanya 10 menit, 20 menit, atau mungkin hanya 5 menit, kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, pahala yang berlipat ganda. Baik siswa-siswi MTS Nurul Ulum yang berbahagia dimanapun berada, saya percaya kalian adalah super sekali. Jadi kuatkan niat kalian untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi murid yang lebih bijak dalam mempelajari segala sesuatu. Di awal sengaja saya tidak memperkenalkan diri saya, karena kebanyakan perkenalan di awal. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Bafid, sarjana ekonomi. Saya alumni MTS Nurul Ulum 2004. Jadi jangan minder sekolah di MTS Nurul Ulum. Ini sekolahan kita. Kalau bukan kita yang membanggakan, siapa lagi yang akan membanggakan? Bawa MTS ini mengudara ke angkasa sehingga khalayak umum dapat melihat, oh ternyata MTS Nurul Ulum luar biasa. Salam belajar luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.